Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku kemarem ganggunya seni sepiro kesungguhanku aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Aduh, Mas T ini kemana aja, kan aku kangen katanya gitu. Ada yang WA gini dong tadi pagi teman-teman, Mas T boleh nggak minta kalau videonya tiap hari aja, jangan sampai nggak ada. Soalnya aku tuh kalau lagi masak nggak nonton videonya Mas T, sayurku kurang asin katanya. Berarti bentuknya kayak garam ya Mbak ya. Biasanya kan aku kalau nemu yang barbar tuh kan suka ngomel, maksudnya agak keganggu ya. Tapi kalau yang model begini aku malah guyu. Mas Teh, aku masak nggak nonton Mas Teh itu katanya sayurnya kurang asin. Berarti aku tuh nggak jauh beda dengan garam di matamu ya Mbak ya. Nggak apa-apa, pokoknya kalau Mas Teh ada kesempatan, Mas Teh akan siapkan video buat temenin. Kalau nggak ada ya berarti Mas Teh belum sempat. Jadi minta pengertian teman-teman aja. Mas Teh kan lagi pengen punya beras ya toh. Kemarin sudah beli sayuran kacang sama terong. Cuma telurnya kan belum. Jadi teman-teman di rumah juga harus ngerti. Lo jenengan bisa masak. Lo Mas Teh nanti masaknya lauknya apa? Kan kalau ada tumis kacang sama terong biar ada telurnya. Lah kalau nggak ada berasnya, nggak ada nasinya, nggak bisa dimakan toh. Jadi teman-teman di rumah harus ngerti ya, saling mendoakan, saling mensupport, Mas Teh cukup mangan rezeki lan segala-galane, jenengan yang di rumah juga dicukupkan rezeki makanannya dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini teman-teman di hari Jumat tanggal berapa ini? Di tanggal 18 Oktober 2024 ya. Masih di suasana Jumat yang cukup cerah. Pagi harinya juga sudah hangat ya. Nggak tahu kenapa sih beberapa hari ini tuh memang agak luar biasa. Aku sempat di-share info dari teman-teman bahwa memang kita tuh sedang dalam siklus atau sedang mengalami badai matahari sehingga panasnya ini berlebihan. Jadi walaupun ini pagi hari, teman-teman syutingnya AC-ku nyala, kipasku nyala, tapi rasanya masih semromong juga. Wes rapopo. Semromong hawane, semoga kita semua sehat ya. Amin. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang di rumah yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Kalian yang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutangnya ndang lunas, amin 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 ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih, sangat terima kasih sekali bagi teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas T. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, untuk yang
yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang sudah subscribe matur nuwun, yang baru atau yang lama terima kasih banyak. Yang belum ayo dong subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Oke. Terima kasih banyak. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Ini sebenarnya kemarin mau saya bahas, tapi ada satu dan lain hal yang kemarin belum dibahas. Jadi ini ada dua kejadian kebakaran yang lumayan besar yang terjadinya itu hanya dalam waktu 1 hari ya. Di 14 Oktober itu ada sebuah kejadian kebakaran smelter Freeport yang ada di Kediri. Itu kan baru dibangun dan kayaknya mungkin baru berapa bulan beroperasi. Setelah diresmikan ada kejadian kebakaran besar di bagian asam sulfatnya. Jadi memang mudah terbakar. Dan kemudian di tanggal 15-nya ada sebuah kejadian besar di mana memang wilayah Tambora Jakarta Barat itu apa kalau dibilang orang daerah asap kalau bahasa sini itu. Kenapa? Karena memang lumayan sering banget terjadi kebakaran. Kemarin ada kebakaran besar sampai miliaran kerugiannya, ada 5 korban jiwa di balik kejadian kebakaran di Tambora. Jadi banyak hal yang artinya sedang ditunjukkan kepada kita untuk kita cari tahu. Waduh, bunyi lagi musiknya. Aku dari tadi mau ini sebelah lagi dengerin qosidah. Aku dari tadi mau syuting aku tahan. Sekarang syuting bunyi lagi musiknya. Mudah-mudahan nggak masuk ke sini ya teman-teman ya. Amin, semoga aman. Jadi 2 hal tadi yang mau kita bahas saudaraku tentang kebakaran di smelter Kediri, Freeport yang ada di Kediri. Kemudian juga kita membahas terkait dengan kebakaran di wilayah Tambora Jakarta Barat. Sebelum kita ngemis lagi, Mas T mau share ke kalian terkait dengan dana atau rekening donasi Big Tulus Official yang sudah terkumpul per hari ini di tanggal 18 Oktober 2024 ya. Teman-teman yang masih berminat membantu, kalian bisa cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Kali ini saya coba per 18 Oktober 2024. Ini kemarin baru 800, 900. Terus alhamdulillah tadi pagi apa kemarin yang ada transfer langsung 600.000 itu. Jadi lumayan teman-teman, langsung nanjak lagi dari 600 ke segini. Terus sekarang sudah di pagi-pagi juga banyak yang transfer kok, alhamdulillah. Yang reguler-reguler tuh dari yang 100, dari yang 12.000, dari yang 60.000 ya, 84.000 itu selalu tuh setiap Jumat, alhamdulillah ya. Per hari ini 18 Oktober 2024 saudaraku, rekening donasi yang sudah terkumpul di rekening Big Tulus Official adalah 1905 ya, 1,9 anggaplah ya, 1,9 per 18 Oktober 2024. Ini Jumatnya di bulan ini tanggal berapa? Sebentar saya cek. Teman-teman mudah-mudahan nggak kedengeran ya suaranya ya. Biasanya nggak pernah musikan jam segini. Itu mungkin lagi ini kali ya, orangnya lagi galau kali. Jadi jam segini dia sudah qosidahan dan suaranya agak lumayan besar. Sebentar teman-teman, aku coba. Ini kalendernya nyelip ini. Oktober Jumat terakhir di tanggal 25 teman-teman, sedangkan ini di tanggal 18. Berarti Jumat depan kita sudah ada sedekah nasi box. Kira-kira di tanggal 18 ke tanggal 25, apakah kita sanggup? Apakah Allah izinkan? Mari sama-sama kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada keajaiban tangan Allah supaya sedekah nasi box kita bisa terselenggara. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin. Amin ya robbal alamin. 19 ke 6 juta. Ya kita kurangi 150.000 karena malusi sudah keluar. Berarti 6 juta saja, kurang lebih masih di
ya. Mudah-mudahan ada jalan Allah, di mana hari ini kan hari Jumat, masih banyak insya Allah yang reguler, nanti bisa nambah-nambah terus. Mudah-mudahan sebelum tanggal 25 terlaksana, tercapai, amin. Sedekah nasi box kita terselenggara ya, amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah membantu tanpa terkecuali. Apapun hajat dan juga niatnya, semoga Allah terima pahalanya, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat baik yang bersedekah semoga segera Allah kabul. Dan semoga teman-teman yang bersedekah dijauhkan dari bala. Sedekahnya dijadikan tolak bala bagi jenengan yang bersedekah dan keluarga besarnya. Semoga yang sedekah tetap Allah berikan kemudahan untuk segala urusannya. Sedekahnya mudah, rezekinya juga insya Allah mudah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun ya. Oh ya, minyak bidara hari ini terakhir ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pesan minyak bidara, hari ini kiriman terakhir ada lagi baru di hari Senin. Kalian yang mau tahu manfaatnya, tonton video packingnya. Ketika jadi pencarian, packing Big Tulus minyak bidara, nanti akan muncul setelah kalian paham atau sudah cara pakainya gini, harganya segini, fungsinya untuk ini saja. Setelah itu teman-teman bisa langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857 atau di kontak WhatsApp yang kalian tahu. Formatnya apa? Mas T, saya pesan satu, alamatnya ini, nomor kode posnya ini, nomor HP dan juga nama penerimanya ini. Pesannya dijelaskan berapa ya teman-teman. Setelah Mas T kirim, Mas T akan infokan berapa total yang harus kalian bayar dari 180.000 untuk minyak bidaranya plus ongkos kirimnya berapa. Setelah itu nanti Mas T akan share ke kalian ya. Oke, terima kasih banyak. Update terakhir nanti mungkin jam 1 atau jam 2 ya teman-teman. Setelah itu saya akan update. Bila perlu saya update secepatnya supaya teman-teman merasa lebih aman. Kalau ngerasa kurang percaya, kalian boleh tunggu barangnya sampai dulu baru transfer ya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai dan semoga yang sudah pesan manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman ya, bagian unit asam sulfat di smelter Freeport Kediri di tanggal 14 Oktober 2024 dikabarkan terbakar dan baru 1 bulan beroperasi teman-teman ternyata. Jadi smelter Gresik ini, smelter Freeport yang ada di Gresik ini baru beroperasi selama 1 bulan dan kemudian terjadi insiden kebakaran besar di wilayah tersebut dan konon katanya mengalami kerugian sampai puluhan MM-an karena baru banget beroperasi dan yang terbakar ini adalah bagian asam sulfat kalau saya tidak salah sehingga mudah terbakar sekali. Kemudian alhamdulillah yang saya dengar memang tidak ada satupun karyawan yang terluka atau menjadi korban jiwa di balik musibah ini. Hanya saja kerugiannya lumayan besar karena kan ini baru ya. Jadi belum ada ekspor, belum ada pengiriman keluar karena sampai sekarang juga masih dilakukan penyelidikan penyelidikan karena memang masih dicari tahu apakah penyebabnya. Jadi Mas Teh juga nggak bisa tahu penyebabnya apa, tetapi kita ikuti dulu investigasi dari pihak kepolisian ya. Takutnya karena baru saingan bisnis segala macam atau memang faktor human error. Nanti juga kita akan hitung lewat angkanya. Apakah kemungkinan bla 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 bla, nanti kita juga akan hitung. Kemudian selang sehari setelah kejadian kebakaran di Kediri, teman-teman, di salah satu smelter PT Freeport yang ada di Kediri itu terbakar di tanggal 14, 15-nya ada sebuah musibah besar. Setelah sebelumnya di Kalideres, Jakarta Barat juga ada kebakaran yang lumayan besar, belum sempat kita bahas tapi sudah lumayan lama beritanya sehingga Mas Teh skip. Nah, berita kemudian terjadi 15 Oktober atau 1 hari setelah kebakaran smelter Freeport yang ada di Kediri itu di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kalau teman-teman yang kurang tahu soal Jakarta, mungkin kalian nggak akan paham. Tetapi bagi sebagian orang Jakarta, kita sudah tahu bahwa di Tambora itu bahkan ada lorong gelap namanya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu kenapa? Karena saking padatnya penduduk di wilayah Tambora tersebut. Sehingga
eh, kemungkinan terbakarnya kemudian merembet dan Tambora ini lumayan menjadi langganan kebakaran. Kalau bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya ini pasti akan sudah paham dengan kondisi ini karena memang Tambora itu terlalu padat, masyarakatnya dari mana saja termasuk pribumi sampai pendatang lumayan padat sehingga kebakaran di Tambora tuh sudah tidak orang tuh nggak heran lagi kalau Tambora tuh kebakaran karena memang sudah menjadi langganan. Tetapi ini hanya bagi sebagian orang yang tahu saja atau yang paham soal Tambora. Silakan cek di YouTube lah, kalian akan tahu betapa sempitnya di Tambora. Karena dulu Mas Teh kan sempat ikut event salah satu rokok di mana eventnya itu tuh kita tuh keliling di semua Jakarta dan saya juga beberapa tahu dari Cilincing sampai ke Tambora, keliling Jakarta pokoknya dari daerah yang pelosok sampai yang kota saya tahu. Jadi beberapa kali saya juga pernah ngisi acara di Tambora dan memang lumayan padat teman-teman sehingga sangat besar sekali resikonya. Dikabarkan ada kebocoran gas di wilayah Tambora kemudian terbakar dan menjadikan kerugian sampai puluhan miliar karena rumah beberapa di antaranya ada puluhan bahkan ratusan rumah yang terbakar dan dipastikan ada 5 korban jiwa di balik insiden tersebut di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Apa yang bisa kita pelajari sebetulnya? Apa yang bisa kita lihat di balik kejadian ini? Apakah masih ada kemungkinan yang sama? Apakah memang ada potensi ini disengaja? Kalau dibaca lewat angkanya, nanti kita akan hitung sama-sama ya. 15 dan juga 14 Oktober 2024 yang cenderung bisa terulang justru di tanggal 15. Nggak heran kenapa? Karena di wilayah Tambora sendiri memang sudah menjadi langganan ya. Ada beberapa kali. Jadi beberapa kali itu ada kejadian kebakaran, beberapa kali ada kejadian kebakaran di Tambora. Kalau kita singgung nih, kalau kita perbandingkan kemungkinan 14-15 yang paling mungkin untuk memberikan intuisi pengulangan di tempat yang sama mana? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu. Justru yang di Tambora, yang di tanggal 15. Karena di tanggal 14 potensi pengulangannya bukan ada kemungkinan kecil atau besar, bahkan tidak ada sama sekali. Simbol apinya itu kecil sekali di tanggal 14. Kenapa saya bilang seperti itu? Anginnya lumayan kencang, basahnya juga lumayan. Sehingga ini juga akan menjadi perbandingan secara hitungan angkanya bahwa kemungkinan kejadian yang sama atau pengulangan yang sama paling potensial terjadi di angka 15. Tetapi kalau kita baca lewat angkanya, sekarang kalian baca, Mas Tulus dari dua angka 14-15 tanggal kejadiannya, mana yang paling mungkin disengaja atau mana yang paling mungkin, ini hanya baca angka teman-teman ya, mana yang paling mungkin ketika ini dimanfaatkan untuk kebakarannya disengaja gitu loh. Mana yang paling mungkin? Justru yang di tanggal 14. Tanggal 15 ini kegaduhannya memang human error kalau dari hitungan angkanya. Jadi mungkin yang 15 memang betul-betul kecelakaan, memang betul-betul ada kesalahan, kebocoran gas dan lain sebagainya. Yang 14 ini justru ada kemungkinan bahwa ada yang sengaja melakukan itu. Ini hanya baca angka, saya bisa salah ya. Jadi kan teman-teman suka nanya nih kalau ada kejadian begini kemungkinan disengaja atau tidak. Justru kalau pengulangannya paling dominan pengulangannya di tanggal 15. Ada kemungkinan di wilayah Tambora lagi, di Jakarta lagi, di wilayah terdekat, lingkupnya tidak jauh. Tetapi kalau di tanggal 14 justru bisa terlihat tidak ada sama sekali simbol apinya. Jadi kecil kemungkinan smelter ini akan kembali terbakar. Jadi kecil sekali kemungkinan. Tetapi kalau kita bandingkan mana yang dimanfaatkan, mana yang mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan kesengajaan tersebut, paling sangat mungkin yang di smelter Kediri. Jadi ada kemungkinan dimanfaatkan atau ya faktor kesalahan yang bisa terjadi karena disengaja dan seterusnya. Ya kita ini kan hanya angan-angan membaca angka saja ya, cocok logis saja. Jadi nggak perlu dijadikan berarti bener, nggak boleh kayak gitu juga. Jadi tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Kita harus mempercayai atau kita juga harus menunggu hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi nanti akan jelas, ternyata cuman ini ya. Namanya kita baca angka, bisa salah ya. Potensi kecelakaan kebakaran ini juga munculnya adalah justru karena memang ada potensi besi di sini teman-teman. Simbol besi, simbol tanah tuh muncul. Jadi
selain kejadian yang sama, selain kebakaran perkampungan, kebakaran pabrik, justru nggak terlalu banyak kebakaran pabriknya. Kebakaran di perkampungan ini potensinya justru berulang-ulang. Terjadinya di tanggal ganjil, bisa 16, 17, 18, dan seterusnya. Tetapi potensinya ini juga akan lumayan tidak sebesar yang sebelumnya. Ini yang harus kita syukuri. Jadi kalau misalnya ada pengulangan di Tambora atau di wilayah lain, kebakaran yang sama seperti Tambora di perkampungan bukan di pabrik, mungkin tidak akan sebesar yang di Tambora. Tidak sebesar yang di Jakarta. Pengulangannya akan lumayan mengecil atau setidaknya akan merusut atau mengecil lah intinya. Tidak sebesar yang kemarin. 5 korban jiwa loh teman-teman, dan ada mungkin ratusan rumah dan juga miliaran kerugian yang diderita karena memang ini aduh, kalian cari tahu sendiri dah soal Tambora. Emang padat banget teman-teman. Tambora itu Masya Allah. Nyanyi di daerah sana kalau yang hajatan tuh kita bisa masuk gang-gang sempit yang kalau bawa mobil tuh parkir kita bisa 100-200 meter jalan kaki. Karena memang saking padatnya wilayah tersebut ya. Ya mudah-mudahan jadi evaluasi ke depannya untuk lebih hati-hati lagi, mau yang di smelter Kediri, mau yang di Tambora, untuk lebih ditingkatkan lagi keamanannya baik untuk masyarakatnya, untuk karyawannya juga, sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang sama. Yang menarik adalah ketika kita baca melalui angkanya. Di sini tadi Mas Tulus sempat nyinggung ya, ada simbol api di tanah, di besi, di baja, di benda yang berkarat. Nah, ini muncul lagi simbolnya di balik angka 15, teman-teman. Simbol munculnya apa? Kecelakaan di darat atau kecelakaan mobil yang terbakar. Ini salah satu hal yang muncul. Jadi simbolnya adalah api yang membakar besi atau besi yang terbakar. Simbolnya di situ. Sehingga perlu juga kita waspadai simbol apinya ini muncul dari baja dan juga tanah. Yang pertama saya jabarkan adalah kecelakaan di darat atau kecelakaan mobil yang dengan skala besar karena simbolnya ini baja. Mungkin ini adalah puso, mungkin truk yang besar atau membawa komponen besi yang lumayan banyak ya. Ini yang Mas T baca. Kemudian api dan juga tanah. Jadi kemungkinan berikutnya adalah keaktifan gunung-gunung yang memang sedang erupsi. Ini juga akan ada peningkatan kalau dibaca melalui angka 15-nya. Yes, 14 tidak terlalu dominan sebenarnya teman-teman. Jadi 15 ini yang paling dominan, sehingga poin-poin yang kita baca selain kejadian yang sama, simbol api dari baja, dari besi, dari karat, atau simbol api yang dari tanah, ini juga muncul. Sebaiknya tetap harus hati-hati dalam berkendara, mengikuti peraturan yang berlaku, kemudian juga cek kendaraan secara berkala. Misalnya kendaraan kita mungkin kehabisan apa, bisa micu kebakaran di kendaraan kita. Kemarin juga sempat ada berita yang mencuat toh, ada kecelakaan kapal laut yang merenggut korban, salah satunya malah calon gubernur atau yang sudah terdaftar menjadi calon gubernur di Maluku. Sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi untuk lebih hati-hati tentunya. Karena simbol api dengan tanah, api dengan besi ini juga lumayan kuat, sehingga kayak kecelakaan tunggal tiba-tiba mobilnya terbakar, kecelakaan tunggal tiba-tiba kereta apinya terbakar. Ini salah satu hal yang muncul di balik angka 15, bukan 14, 15 ya. Sehingga teman-teman di rumah juga harus hati-hati dengan beberapa hal yang mungkin saja terjadi ketika kita baca melalui angka kejadian di tanggal 15 atau kejadian kecelakaan kebakaran di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Itu yang bisa Mas T baca. Tambahannya sedikit teman-teman, kita sudah mulai memasuki siklus yang agak sedikit basah ya, sehingga mungkin tadi saya bilang kemungkinannya pengulangannya sangat ada, tapi justru mengecil karena ada pergeseran nanti dari panas menuju ke air. Yang panas yang saya maksudkan di sini adalah cuaca, bukan hawa. Ya, panas menuju ke air. Jadi mungkin musim kemarau masuk musim penghujan misalnya. Kalau dihitung lewat angka memang sudah mulai basah sampai pelan-pelan dulu, sehingga kemungkinan untuk hal-hal yang artinya terbakar lagi kemudian akan mengecil tuh sangat besar, sehingga juga ini akan kecil kemungkinannya akan terjadi kebakaran berikutnya dengan skala yang besar ya. Sumatera ternyata teman-teman, kalian mau percaya mau tidak terserah, ocehannya Cerondol itu ternyata ada benarnya.
Di Sumatera itu di Riau itu tuh banjir besar. Di Sumatera itu sekarang sedang hujan hampir di setiap hari. Kemudian ternyata teman-teman, ini kalau setuju silahkan tulis kolom komentar, ada wisatawan lagi atau warga yang terseret ombak di wilayah Sukabumi di pantai Laut Selatan. Ternyata benar ada pengulangan lagi, ada gelombang lagi yang menelan korban lagi teman-teman. Sehingga ya silahkan kalian mau percaya mau tidak, tapi harapan saya itu yang disampaikan Condol manfaat jadi bahan kewaspadaan buat kita. Ternyata yang beliau sampaikan ada benarnya. Sehingga hati-hati. Aku nggak larang kok teman-teman buat main ke pantai. Nanti kita ulas aja ya. Nanti kita bahas aja apa ini akan semakin besar. Karena sebelumnya juga sudah saya sampaikan kalau dari hitungan angkanya itu angin di darat ini masih ada potensi. Tapi akan mengecil, tapi akan pindah ke laut. Sehingga gelombangnya masih agak lumayan. Sehingga teman-teman di rumah aku harap untuk hati-hati ya saudaraku ya. Oke, ikuti panduan dari tim SAR. Biasanya ada kok penjaga pantainya. Kita juga mau berwisata juga aware dengan keselamatan lah ya, baik badan kita sendiri atau anggota keluarga kita. Nggak usah yang aneh-aneh, terus nggak usah nantang-nantang, nggak usah sok-sokan. Hidup mati di tangan Allah, iya betul. Tetapi kalau kita nggak punya sifat yang andap asor terhadap sesuatu, ya terkesan kamu sombong, terkesan kamu nantang. Wes niatmu ning kono ki buang stres, buang penat, wisata, bersyukur atas apa yang Allah berikan ke kita dengan pemandangan alam yang indah, memperbaiki keimanan, perbuatan baik kita menjadi lebih bagus. Nggak usah nantang-nantang, nggak usah sok-sokan. Kalau memang pantainya sedang tidak aman untuk berenang, ya udah nggak usah berenang dulu. Ikuti peraturan yang disampaikan oleh tempat yang kita kunjungi ya. Dimana kita datang ya kita harus menghargai semua peraturan yang ada di situ. Sehingga apa? Faktor keselamatan juga adalah yang paling utama. Gue ngobak liburan ujung-ujungnya masih jadi balak buat kamu sendiri ya. Oke, boleh kok mau ke pantai, mau duduk di pinggir pantai aja, mau ngerokok, buang stres sambil minum, makan kuaci sama pasangan, sama keluarga boleh. Tetapi tetap harus waspada dan hati-hati. Seperti itu ya teman-teman, oke? Terima kasih banyak, insya Allah ketemu lagi di next video. Semoga pembahasan kita hari ini manfaat bagi teman-teman yang nonton. Insya Allah kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat, rezeki lancar, dimudahkan segala urusannya, dan Allah gampangkan apa yang sedang kita hajatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Kalau masih ada salah-salah kata, pasti nyuwun ngapunten ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, si dagang laris manis. Yang sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual, amin. Dan semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Mas Tulus harus pamit. Aku masih iseng teman-teman, aku nggak tahu video ini aman nggak dari audionya. Mudah-mudahan aman karena masih bunyi, dangdutnya masih kedengeran. Jadi ya mudah-mudahan videonya tayang dengan aman, bisa kalian simak ya. Oke, terima kasih. Mas Teh pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.